Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat di Masjid An-Nur PT ASKI Bogor yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat terakhir di bulan Safar 1445 Hijriyah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pesan takwa yang menjadi salah satu rukun dalam rukun khutbah merupakan hal penting, bukan sekedar yang harus dan menjadi satu kewajiban, tapi pesan takwa ini menjadi satu kebutuhan. Dalam berbagai kesempatan ayat Al-Quran, Allah senantiasa mengingatkan kita ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Dan pesan ketakwaan ini sangat dan amat penting bagi kita semua, terutama ketika kita memasuki akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentang akhir zaman ada sebuah riwayat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang umat di akhir zaman. Beliau bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum ma tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan tiba suatu masa nanti umat Islam ini akan diperebutkan seperti makanan yang ada di meja makan. Faqala qail, lantas bertanya salah seorang sahabat yang hadir saat itu, wa min qillatin nahnu yauma idzin, ya Rasulullah, apakah kelak saat itu jumlah kami secara kuantitas adalah sedikit? Qala, jawab Nabi, bal antum, akan tetapi kamu sekalian yauma idzin, pada saat itu di akhir zaman nanti, katsirun, secara kuantitas jumlahnya adalah banyak, walakinnakum, akan tetapi kamu sekalian guthaun, itu tidak ubahnya seperti buih di lautan, kaguthais saili, seperti buih atau busa di lautan. Kemudian waliyanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum.
Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut dari dada musuh-musuh kalian. Apa? Al-mahabah. Al-mahabah bermakna al-haibah. Mereka tidak lagi merasa takut, karena dicabut rasa takut itu dari dada musuh-musuh kalian, sehingga mereka tidak lagi memiliki rasa takut kepada kalian. Minkum, dari kalian. Wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahn. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut rasa takut terhadap kalian di diri atau di dada mereka para musuh, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala justru akan membenamkan, akan menanamkan, akan memberikan penyakit yang namanya al-wahnu. Faqala qail, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Apa yang dimaksud dengan al-wahnu tersebut? Qala, jawab Nabi, yang dimaksud dengan al-wahnu hubbud dunya, adalah cinta terhadap dunia, wa karahiyatul maut, dan benci terhadap kematian. Hadis riwayat Abu Daud di dalam kitab Sunan Abu Daud. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, menjadi sebuah peringatan kepada kita semua yang hidup di akhir zaman ini. Jangan sampai kemudian kita banyak secara kuantitas, tapi secara kualitas kita justru lemah. Itu diantaranya karena adanya penyakit al-wahnu, yakni cinta dunia dan takut akan kematian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, pada dasarnya memang manusia itu dihadapkan dengan beberapa ujian, termasuk dihadapkan dengan suka terhadap sesuatu yang diinginkan oleh nafsunya. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-14 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Allah berfirman, telah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan, rasa suka terhadap apa-apa yang diingini oleh dirinya. Berupa apa? Minan nisa, berupa wanita, karena konteksnya laki-laki tentu senang terhadap wanita. Kemudian setelah menikah, memiliki istri, tentu ingin memiliki anak, wal banin. Setelah punya anak, wal qanatir, tentu ingin memiliki harta. Minadh dhahab, berupa emas, wal fiddah, dan perak. Kemudian ingin wal khailil musawwamah, tunggangan, tentu hari ini berupa kendaraan, wal an'am, binatang ternak, wal harth, berupa sawah atau tanah ladang yang kita inginkan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwa manusia memang kecenderungan senang terhadap yang diinginkan. Apa kata Allah di penghujung ayat 14 ini? Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah adalah kesenangan hidup di dunia. Lantas Allah mengingatkan di kesimpulan ayat tersebut, wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Artinya manakala istri tersebut kita didik dengan baik menjadi istri salihah, kemudian anak kita didik menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, harta yang Allah titipkan kepada kita, kita daya gunakan dalam rangka taat kepada Allah dan untuk kemaslahatan agama. Bahkan apa saja yang Allah titipi berupa amanah dan jabatan kita gunakan untuk hal yang maslahat kebaikan dan mengharap ridho karena Allah, maka bagiannya adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, kita memang maklum senang terhadap hal-hal yang sifatnya materi, tapi bagaimana kita menjadikannya tidak menjadi cinta dunia yang kemudian kita takut terhadap kematian. Saya husnudzon, ketika ada orang yang ditanya dan kemudian takut dengan kematian, hakikatnya bisa jadi orang itu bukan tidak mau mati, tapi orang itu mungkin belum siap bekalnya. Maka dari itu hadirin, kita gunakan dalam berbagai kesempatan kehidupan yang Allah berikan pada kita
yang bahkan kita manfaatkan setiap waktu tersebut, hadir di majlis ilmu, majlis zikir, dan termasuk menyimak khutbah, nasihat, mauidhah hasanah dari orang-orang alim, maka itu menjadi penguat bagi kita, bekal bagi kita agar kita menjalani kehidupan ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam beriman, beribadah kepada Allah taala, sehingga saat wafatnya nanti Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha kama qala ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi buladina hadha Indonesia wa fi buladil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal humuma wasyada'id wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiranil kufaril mubtadi'in wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.